bersama dengan perawatnya atau bidannya ya, minta tolong ya, tolong ini tugas yang diberikan oleh dosen saya mengenai tentang kesehatan reproduksi. Jadi minta tolong dibantu ya, dibantu, dan ini datanya sangat-sangat rahasia ya. Jadi antara saya dengan yang bersangkutan yang mengetahui tentang kasus ini. Karena ini juga memang privasi ya, privasi orang ya. Kita tidak, tujuan kita hanyalah untuk menjadi pembelajaran ya. Jangan kita melihat kasusnya, tapi kita melihat dampak dari kasus ini, apa yang dialami oleh mereka. Dan mudah-mudahan dengan mengetahui akibat yang dialami sebelum dan sesudah aborsi, itu bisa menjadi bahan pertimbangan bagi yang lain, supaya tidak melakukan hal yang sama. Ya. Karena kita sekarang ini di Indonesia ini cukup mengkhawatirkan ya. Generasi muda kita setiap tahun itu aborsi kurang lebih 1 juta per tahun. Itu sebagian besar dilakukan oleh para remaja belasan tahun ya. Dan tentunya ini dampak ke depannya ya. Remaja ini kan usia produktif. Bagaimana nanti ke depannya ya. Kalau remaja kita sekarang ini bebas sebebas-bebasnya tanpa ada pengendalian. Itu. Jadi itu saran saya. Yang pertama, mungkin pendekatan humanis dulu. Kalau misalnya Anda jangan langsung ya, jangan langsung menanyakan, kamu dulu pernah aborsi? Jangan, tapi ada pendekatan humanis. Jadi Anda ngobrol-ngobrol, bagaimana dulu misalnya perkawinan Anda awalnya seperti apa. Ini perkawinan saya ini sekarang karena dulu pernah saya keguguran. Ya. Kenapa misalnya keguguran? Jadi pertanyaan tidak langsung dalam arti kita memberikan satu dulu mungkin introduksi dulu ya, jadi pengantar itu pendekatan humanisnya, atau misalnya pihak ketiga, jadi ada temannya, teman dekatnya misalnya, biasanya kalau teman dekatnya itu biasanya terbuka ya, teman dekatnya bagaimana, mau enggak misalnya diwawancarai ya, mengenai tentang apa yang pernah dialami. Ini tujuannya adalah untuk kebaikan, artinya mudah-mudahan yang lain tidak mengalami hal yang sama. Artinya mengingatkan ya para remaja-remaja yang lain jangan sampai mengikuti hal yang barangkali yang tidak diinginkan oleh sendiri dan tidak diinginkan oleh agama. Tapi memang tidak bisa ya, tidak bisa ya, tapi harus bisa mendapatkan, karena banyak ya, kalau tidak ada di masyarakat, mungkin rumah sakit ya, di rumah sakit ya. Kalau memang tidak bisa lagi ya, tentunya karena ini memang privasi, jadi saya tidak bisa memaksakan juga ya. Tapi minimal Anda sudah berusaha, ya. Ada usaha Anda dengan teknik pengambilan datanya seperti apa. Tapi ya mudah-mudahan Anda dapat ya. Tapi yang sebelum-sebelumnya, jadi semester-semester angkatan-angkatan sebelumnya, karena ini tugasnya sama, saya yang sebelumnya dapat. Bergantung dari inisiatif Anda lah. Dari 10 orang anggotanya, masa nggak ada yang dapat 1. Oke? Oke.
Citra ya, Baik, Citra Rizky. terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Berarti bisa bekerja sama ke instansi rumah sakit, Ya, lalu pendekatan suspek sama personalnya lagi ya Bapak. ya, oke. Terima kasih Itulah banyak. yang bisa nanti kamu gunakan. Oke, sama-sama. Siapa lagi? Izin bertanya Bapak. Oke, silakan Citra. Baik Pak, untuk tema yang orientasi itu kan sifatnya juga privasi ya Pak. Sama seperti kayak penyakit HIV gitu. Nggak bisa terbuka orangnya mau ngasih tahu kita kalau dia itu memiliki orientasi seksual A, B, atau C. Kalau misalkan untuk videonya itu kami yang dapat tema itu menggunakan apa namanya kayak ngambil dari YouTube Pak, kan ada biasanya tuh yang kayak orang bikin wawancara gitu Pak, yang sifatnya memang tidak apa maksudnya disamarkan gitu identitasnya. Jadi kita ngambilnya dari situ Pak, nggak langsung wawancarai ke si orangnya gitu Pak, kalau kita nggak dapat. Bagaimana Pak? Apakah boleh seperti itu? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Uh, tidak boleh. Tidak boleh Anda mengambil di YouTube. Walaupun di YouTube itu banyak ya. YouTube banyak, itu sudah terbuka. Sudah terbuka tentang yang pernah dialami. Ya. Tapi Anda jangan mengambil di YouTube. Anda usaha. Anda usaha. Kalau di Samarinda ini banyak tempat-tempatnya. Banyak tempat-tempatnya Samarinda. Pagi sekarang ini kan pandemi sudah menurun ya. Jadi banyak kasusnya terbuka itu. Anda tinggal pendekatan saja ya, pendekatan ke humanisnya atau mungkin seperti yang tadi, karena ini juga memang privasi, itu bisa Anda gunakan. Anda satu orang saja ya, satu orang yang Anda wawancarai, dan itu juga disamarkan ya, tapi harus ada langsung orangnya kelihatan ya. Jangan mengambil di YouTube, karena di YouTube itu sudah tersebar ya. Tapi kita mau tahu sendiri gitu loh. Kita mau tahu sendiri, merasakan bagaimana sih informasi tentang orang-orang yang berada di kelompok ini. Anda kan ada 4 itu. Ada 4 jenis ya. Anda misalnya apakah yang lesbi, apakah yang gay, apakah yang biseksual, itu artinya orang yang senang dengan laki-laki, senang juga dengan perempuan, atau dengan atau LGBTQ apa itu ya? LGBT atau transgender. Trans itu artinya orang yang beralih fungsi ya. Dari laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki. Saya kira kasusnya banyak ya. Anda bergantung pendekatannya aja. Pendekatannya ke orang-orang ya, atau cari misalnya pihak ketiganya. Biasanya juga kalau pihak ketiga, jadi orang-orang teman Anda minta tolong dengan temannya itu, bisa Anda wawancara. Ya bergantung bagaimana cara Anda ya. Kan ini tugasnya Kesmas seperti itu ya. Kesmas itu kan laboratoriumnya masyarakat. Bagaimana mendekati, bagaimana approach kita kepada masyarakat yang mengalami kasus-kasus seperti ini. Nah, itu kelihaian Anda ya. Kita mau lihat bagaimana Anda memperoleh data dengan kasus yang privasi. Anda merasakan nanti kan, Anda merasakan ditolak,
Anda merasakan di diolok-olok dan sebagainya. Tidak apa-apa, itu ujian mental Anda. Anda mungkin dicibir nanti, ngapain nanya-nanya gitu, itu kan urusan saya. Misalnya ya, ada yang kayak gitu. Itu, jadi ujian mental lah. Anda nanti bergabung di masyarakat, Anda melihat variasi-variasi hidup seperti ini. Bahwa ternyata di masyarakat ini bukan hanya dua jenis kelamin, tapi banyak. Itu pengalamannya yang Anda dapatkan. Jadi yang saya harapkan adalah pengalaman langsung yang Anda dapatkan di masyarakat, bukan pengalaman lewat data sekunder, tapi data primer, data yang Anda langsung ambil di lapangan. Itu data primer. Oke, Citra, itu yang saya bisa jawab. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Ya, itu ya, jadi Anda latihan di masyarakat. Bagaimana menggali orang-orang yang sulit karena privasinya. Oke, bagaimana trik-trik Anda, strategi Anda untuk mencari data? Karena nanti Anda juga kan pasti terjun ke masyarakat. Dan Anda akan menemukan berbagai macam seperti ini. Oke? Bagaimana yang lain? Sudah cukup? Insya Allah cukup Bapak. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya semua. Salam sehat selalu. Insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan. Demikian pertemuan kita. Selamat siang. Salam sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sehat selalu Bapak. Terima kasih Pak. Selalu Bapak. Sehat selalu Amin Pak. ya rabbal alamin. Amin. Silakan absen ya. Baik Bapak, terima kasih Baik, Bapak. Sama. Oke, saya N ya. Baik Bapak.